Saya jamaah, saya tahu sama capek, saya juga capek gitu. Diterus naik lur. Tambah capek insya Allah ilmu hikmah tambah wakeh lur. Saya jamaah ya, ketawaduan ya. Ketawaduan itu ini campur gitu bolian antara mubalik ulama dan ilmu hikmah. Para sahabat itu, para perawi-perawi hadis, para tabi'in, beliau itu saudara jamaah saking tawaduknya, saking tawaduknya itu beliau tidak mau menghapus status bekas budak masa lalunya. Bisa nggak kita seperti itu? Bahus dari imam daerah, bahus dari ketua DPW, DPD, DPP, opoy berseluruh. Bisa nggak kita tidak menghapus masa lalu kita terhadap jasanya jamaah? Sahabat itu disebut maula, gak majalah, malah gak gelem gak ditulis maula. Iya kan, Pak Mustafa? Berapa banyak para tabiin, para sahabat yang menyebut dirinya maula? Siapa? Maula itu bekas budak, saudara. Dan tidak dihapus, tidak mau dihapus, saking tawaduknya. Lah kita orang jamaah, kalau urusan jamaah, ojo lali prosedur kita ini belajar dari siapa? Sing pengen dadi ulama ojo lali, belajarmu asal mulanya dari Haji Nur Hasan. Ojo kualat. Oh, Pak Haji Nur Hasan kan ya manusia biasa. Sopo sing ngomong dari ketek sopo prosedur? Mohon maaf ini ya. Jamu balik pelentis Quran gak hafal, hadis gak hafal. Ngomongnya sampai oh Haji Nur Hasan kan manusia biasa ya, ada salah-salahnya. Siapa yang bilang dia itu nggak salah siapa? Tapi kalau Haji Nur Hasan dibanding dengan kamu, genek sak kuku hitam nih, tainya aja nggak ada, saudara. Kok wani nih balik zaman saya ngomong Haji Nur Hasan itu kan manusia biasa, ya ada salah-salahnya. Well, maknanya omonganmu itu apa? Tanyalah pada dirimu sendiri. Apa kamu mau ngomong bahwa dia itu ya kamu lebih pintar dari dia? Mau balik dulu. Apa kamu mau ngomong bahwa kalau kamu lebih pintar daripada Haji Nur Hasan? Apa kamu mau ngomong bahwa mangkulanmu lebih benar? Kamu mangkul dari mana? Apa penafsiranmu lebih benar? Sing ngono-ngono iku lho Mas. Iling prosedur. Kita ini muridnya siapa? Belajar dari mana? Level kita apa? Kok mensejajarkan dirinya kita dengan Haji Nur Hasan wah jamaah? Masya Allah saudara jamaah, kita mohon maaf ini ya, kalau di bahasa alim ta'alim itu membawa sandalnya aja kita nggak pantas, saudara. Membawakan sandalnya tok itu nggak pantas. Kalau keilmuan kita ini, beliau hafal Quran, hafal qiraah syarah, hafal kutubus sittah, hafal plek ilmu fikih, ilmu semua tahu. Ada waktu 15 menit. Saya cerita ya, ini yang ahli fikih ya. Ringekno nih. Ada cerita tentang sholat. Ini sebenarnya ini babnya masalah sholat, tapi saya omongin ini masalah fikih ya. Setelah saya mengetahui sekarang, dulu saya nggak tahu kalau itu fikih, saudara. Ada Pak Solehan orang Gading Kidul. Pak Solehan cak Allah sing jam wong Gading Ruh. Pak Solehan Gading Kidul sekarang bertempat di Batako, Bayoran Lama. Beliau itu mubalik senior, tugas di Sumatera, nggak tahu kota apa itu. Tahun 67 itu beliau di Kodim dipukulin itu saudara jemaah pakai kerean timbo itu, diketok-ketok sekian itu sampai hancur semua. Kereannya ini bukan badannya, sampai ditelanjangin. Kok ini dipukulin kereannya timbo karet itu loh, kok yang hancur bukan badannya, kok yang hancur karetnya, silitnya dibuka. Saya tanya orangnya, saya silitku dibuka ngene mir apa iki ndokku iku didelok ngene baik, maksudnya barangkali menyimpan jimat gitu. Lah sampean baca apa kok dipukulin gitu? Wis maca wis la ilaha illallah sak muni-muni, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai sing gepuki tangane Abu. Akhirnya saya dikirim ke penjara, dititipkan di penjara itu, ditaruh di selnya PKI.
itu kotak 1,5 meter apa 1 meter berapa gitu, yang nggak bisa tidur, nggak bisa sembujur gini saudara, tidur mesti melungker. Atasnya juga begitu, pokoknya kotaknya sama. Saya dimasukin situ, lubangnya cuma sekian, bisa masukin batok. Biasanya kalau PKI ditaruh di situ itu sebulan, sebelum sebulan lebih dikit itu mati. Saya Allah paling bertahan bisa 3 bulan. Sampai akhirnya ketua penjaranya itu datang ke saya. Sampai niki gak enek salah ya, gak enek keputusan hukum kok di penjara nggak mati-mati lagi. Biasanya orang di sini itu sebulan mati. Saya takut kualat, sama saya bebasin ya, biarin nanti kalau kodim saya yang nanggung. Sampai segitunya perjuangan zaman dulu saudara. Nah terus yang jadi masalah ilmu ini saudara jemaah adalah beliau ketika keluar itu, jadi kota itu dia hanya diberi keluar sehari semalam 1 jam, jam 6 pagi sampai jam 7. Dikasih makan 3 kali sehari itu batok, dikasih jagung, dikasih air 3 kali. Jadi diminum, jagungnya dimakan. Itu 3 kali sehari. Kencing ya di situ, kadang-kadang beol ya di situ. Wong nunggu besok lagi kan kadang-kadang ya nggak bisa ya. Udah kencing ya di situ, beol di situ. Kalau mau keluar tuh dia bersihin. Terus dia tanya, Bapak Imam, keadaan saya begitu, tapi saya tidak pernah ninggal sholat. Saya tidak pernah ninggal sholat. Saya selalu sholat, kalau saya bisa wudhu, bisa tahan wudhu, kalau enggak saya tapi jelas baju saya najis, tempat itu najis, dan keadaannya najis. Bapak Imam jawabnya begini, itu secara syar'i sholatmu itu sudah sah, diterima, dan kamu dianggap sholat. Maksudnya secara syar'i kamu sudah dianggap sholat tepat pada waktunya dan sudah menggugurkan kewajiban secara syar'i. Tapi secara hukmi itu sholatnya nggak diterima. Piye iki? Secara syar'i sudah dianggap sholat, memenuhi kewajiban, tapi secara hukmi itu sholatmu nggak sah. Soalnya apa? La yaqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Tapi kamu itu sudah secara syar'inya kamu sudah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Oh, lah terus maksudnya ini kudu pundi? Ya mau mati kamu tak seni sholat. Kalau kamu mati itu kamu saya saja sudah sholat. Lah hukumnya gimana? Lah ini carane. Dalam 3 bulan ini kamu sholatnya kamu dobelin. Jadi subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, terus sampai 3 bulan. Lah, kalau belum 3 bulan mati, ya kamu hukumnya sudah sholat. Secara syar'i kamu sudah diterima oleh Allah. Saya saksikan kamu sudah sholat. Kayak wong ngaji, para seluruh ngaji jamaah niki, wis seneng, wis gurung beat, tapi belum sampai ilmunya, tapi sudah bisa nerima jamaah, kok mati? Itu dianggap jamaah saudara. Secara syar'i dia sudah jamaah, tapi secara hukmi belum beat, tapi secara syar'i jamaah, ya disolatin, jadi wahisabuhu ala Allah. Dari jawaban beliau ini saudara jamaah, setelah saya belajar ini ilmu fikih yang super tinggi. Haji Nur Hasan tahu saudara, tidak bodoh beliau itu, pointang apa seluruh. Enggak goblok masuk iso jamaah sama ini kayak seluruh. Enggak. Nggih napa nggih? Muni nggih napa lho, cek lah. Masya Allah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kunggala maring barokah. Jamaah saudara jamaah incredible. Setelah saya banyak berjalan ya, saya ke Amerika, ke Belanda, ke Inggris, ke Perancis, saya sempatkan datang di masjid-masjid saudara jamaah. Saya kenalan dan saya punya fasiliti untuk kenal dengan imam-imam itu, di imam-imam di Amerika. Karena di Inggris, utamanya Inggris itu kayak Mekah Madinahnya Eropa saudara. Itu saya makin syukur di jamaah saudara. Begitu dahsyatnya jamaah ini, praktek yang simpel. Mangkuling ini dipraktekno, mangkuling ini dipraktekno, tujuannya golek swarga. Wis, engko nek salah dibenakno, tobat. Berjamaah, jawaban Haji Nur Hasan itu bagi saya itu prinsip. Jadi saya sholat, kalau sudah waktunya, saya nggak ngelihat saya najis apa enggak, saya wudhu. Kalau saya sudah najis, saya tetap wudhu, saya sholat. Nanti kalau punya kesempatan di rumah, saya ganti. Saya tidak mau tidak sholat gara-gara ini najis, saya enggak. Ini saya saudara jamaah ini namanya sudah fikih preference.
That's my way. Ini bukan mangkulan, maksudnya bukan mangkulan kamu harus begitu. Dari jawaban Bapak Imam itu sudah lama saya cerita ini, udah 20 tahun lebih yang lalu. Saya selalunya datang sholat, saya sholat, nggak peduli di mana tempatnya. Biar di pesawat, biar di bis, biar di sepur, biar di mana, kalau saya nggak bisa turun, saya sholat. Saya nggak mau mati, saya nggak sholat. Tapi kalau saya sadar saya najis, sampai di rumah saya mandi, saya ijoli. Tapi saya tidak, insya Allah saya tidak pernah tidak sholat. That's my way, saudara jamaah. That's my way. Itu saya nggak nyuruh sampean begitu, saya memberikan keilmuan ini. Jadi ini bukan fatwa, ya. Ngerti nggak, Lur? Bukan fatwa, bukan ngongkon sampean begitu. Saya nunjukin cara saya begitu berdasarkan, dan Bapak Imam mempunyai dalil itu. Inna sholata karena almina kita bermauquta, dalilnya begini. Tapi layuk balu salatun biwairi tahurin. Nah saya milih, enak milih selamat Rasulullah. Timbang milih cilokor, kalau saya milih selamat. Nice, masih piye ya sholat, nice. Masih untuk mobil, untuk bis sholat, nice. Madep ngetan, madep ngulon, madep mendur, sholat Rasulullah. Soalnya waktunya datang. Nanti kalau saya sampai touchdown atau sampai tempat udah kelewat sholat, wah nek mati dadi gawe Rasulullah. Nah itu, saya sholat nanti. Tapi kalau saya sadar itu najis, sana saya mandi, saya ulangi sholat saya. Tapi saya sudah sholat. Bukan kalau paling barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairan.